Selamat sore teman-teman, selamat sore Bang Tommy. Bang Tommy Chandra. Ini panggilnya Bang Tommy atau Ko Tommy nih? Lebih nyamannya Bang? Apapun aja. Apa aja. Nah, Bang Tommy ini dulu sudah sangat terkenal sekali. Dia juga salah satu asisten dosen selama saya studi dulu, teman-teman. Saya perkenalkan. Dan sekarang Bang Tommy konsisten membangun studionya yang kita kenal sebagai Heimlo. Pada sore hari ini, teman-teman, ini kalau boleh saya ulang lagi tadi sebelum Bang Tommy masuk, ini merupakan sesi dengan draft diskusi yang paling berwarna gitu. Jadi saya juga amazed melihat karya-karya Bang Tommy selama ini gitu. Dan saya juga terkagum-kagum. Jadi saya sampai nggak bisa milih. Pokoknya saya masukkan aja yang menurut saya akan sangat memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Jadi kita akan bagi dua sesi seperti biasa, teman-teman. Sesi pertama kita akan diskusi dengan Bang Tommy. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman masukkan di kolom komen gitu. Dan nanti di sesi kedua, setelah selesai diskusi pertama ini, teman-teman dipersilahkan untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan Bang Tommy. Oke. Selamat sore, Bang Tommy. Sehat-sehat, Bang Tommy? Ini masih di mute. Saya unmute. Ya. Ya. Tes, ya. Oke. Oke. Sehat-sehat, Bang Tommy? Sehat? Wow. Ya. Jadi di sini semua sehat kan? Sehat. Ya, semoga nih sehat-sehat. Saya rencananya itu khusus acara Bang Tommy ini mau pakai masker desainnya Bang Tommy yang di masker untuk ID gitu. Tapi teman-teman memang karena saya cukup tidak berhati-hati, itu saya salah alamat dan sampai sekarang saya nggak dapat masker. Jadi teman-teman bisa coba ikut di salah satu aksi sosial yang ada di Masker untuk ID gitu. Beli masker yang didesain oleh para ilustrator. Salah satunya punya Bang Tommy, which is very nice. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya Masker untuk ID. Nah, ini pertanyaan terbesar bagi kita sebelum kita melihat karya-karya besar nanti Bang Tommy. Apa sih yang menjadi inspirasi Bang Tommy setiap berkarya itu? Inspirasi? Kalau bagi saya sendiri sih, sebenarnya yang dari daily life experience saja sih. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Terus, ya itu yang cukup mempengaruhi sih. Maksudnya dengan secara background saya juga, ya lulusan arsitektur, itu juga cukup mempengaruhi dalam berkarya juga sih. Kalau bisa dibilang, hampir semua karya saya juga ada ya sedikit unsur-unsur arsitekturnya juga. Dan terus dipengaruhi juga ya pengalaman hidup, kayak sehari-hari ketemu apa, dan ya kalau bisa dilihat juga dari karya-karya Hemlo kan juga banyak yang unsur-unsur Indonesianya kan. Nah, jadi memang kita lagi mengangkat, mempopkan atau memodernkan unsur-unsur Indonesia itu ke dalam karya yang bisa dinikmati semua orang. Kalau kalau secara bisnis, mungkin apa sih yang menginspirasi ya sesuatu yang bisa menolong si klien itu bisa ya memecahkan apa isunya dia kan. Jadi itu yang inspirasi sih. Inspirasi itu gak harus kayak sesuatu yang kayak wow, kayak abstrak dari orang gitu. atau dari pengalaman, dari apa yang kita lihat, dari apa yang bisa kita pecahkan, misalnya itu bisa jadi inspirasi sih. Oke. Dari, Jadi mentalnya juga tetap sebagai problem solver ya. Mentalnya juga mental engineer, berusaha menyelesaikan masalah seseorang tapi lewat karya ilustrasi. Karena ya itu sih. Ilustrasi ya gak cuma, saya mengangkat supaya ilustrasi itu gak cuma sekedar dekorasi saja, tapi juga bisa membantu. Wow. Nah, boleh cerita sedikit ini, Bang Tommy, jadi banyak sekali ini. Pokoknya teman-teman saya info, hari ini kita full color. Jadi ini boleh cerita sedikit nih, Bang Tommy. Ini ada gajah keluar dari kulkas, terus ini ada lidah, terus ada bangunan-bangunannya, begitu itu gimana, Bang Tommy? Itu sebenarnya kan ini karya editorial ya. Editorial itu adalah yang menjelaskan dari sebuah artikel, dari sebuah ya cerita ke dalam bentuk gambar. Jadi ini saya mencoba menerjemahkan beberapa cerpen dari beberapa
ya penulis yang gajah tadi itu adalah penulisnya adalah Eka Kurniawan. Jadi ini adalah project dari ABC, Australia Broadcast Channel. Jadi dia mengontak saya buat bikin beberapa editorial yang kemudian itu sebagai ya media untuk mencetakkan artikelnya dan sebagai cover di websitenya mereka. Nah, itu ya nanti bisa saya kasih linknya untuk bisa dibaca-baca. Jadi itu kumpulan dari sekitar 8-10 penulis cerpen Indonesia yang sudah mereka kurasi, dan setiap cerpen itu beda-beda apa genrenya. Jadi nah itu mereka minta saya memvisualkan dari semua cerpennya itu, gitu. Sambil memasukkan unsur Indonesia karena memang ini kan mengangkat tentang penulis Indonesia, walaupun secara inisiatornya adalah orang Australia, gitu. Nah, kalau ini gimana ini, Pak Tommy? Ada Batman yang sudah tua ini. Ya ini lucu aja tadi saya lihat juga. Ini project itu 75 tahun Batman, anniversary Batman. Jadi itu bareng beberapa ilustrator juga. Jadi memang kebanyakan project ini adalah project kayak komunal gitu ya, kolaborasi, terus komunal gitu lah. Jadi beberapa ilustrator mencoba memvisualkan dari logo-logo Batman. Jadi Batman. Nah kebetulan saya memang suka ya waktu itu ya sampai sekarang saya suka yang agak berbau vintage kan. Jadi memang tiap ilustrator dibolehkan memilih mana logo yang mau kita visualkan. Jadi saya memilih yang logo tahun 66 ini yang zamannya Adam West. Dan ya kita visualkan sesuai dengan stylenya dari ilustrator sih. Nah, ya ini salah satu karya yang kemudian dipamerkan juga di Senayan City Jakarta waktu itu. Jadi Bang Tommy memang sangat sering berkolaborasi ya. Nah, dari semua proyek yang sudah Bang Tommy buat gitu, saya banyak karya-karya favorit saya terhadap Bang Tommy banyak sekali. Nah, karya terfavorit Bang Tommy apa itu, Bang Tommy? Tadi sempat share ini nih. Kalau ya ini mungkin salah satu yang ya milestone inilah ya, batu pijakan yang cukup membuat Hemlo dan saya sendiri sebagai pribadi cukup dikenal. Ya ini kan Google Doodle tahun 2014 ya. Waktu itu memang untuk pertama kalinya Google mencari ilustrator lokal, dalam artian dari Indonesia untuk membuat doodle-nya di website Google, walaupun itu cuma di region Indonesia, tapi mereka pengen ini karena Indonesia ya kita bikinlah sesuatu yang memang dari Indonesia juga. Ya, esensi itulah yang kemudian ya setelah tahun ini termasuk proyek pionirnya lah ya. Setelah itu kan udah ada beberapa lagi rekan ilustrator yang juga ikut membuat Google ini seperti Sarkodit. Nah, ini ya termasuk berkesan sih di mana saya bisa memasukkan ilustrasi, memasukkan unsur Indonesia dan ya berkreasi lah dan kemudian ya juga dipublikasikan secara luas gitu. Saat itu juga saya langsung ini hebat sekali udah langsung di Google. Karena setiap hari kita kan menggunakan Google dan karya Bang Tommy ada di sana. Nah, ini juga tadi salah satu saya sekalian ikut pilih-pilih. Jadi teman-teman Bang Tommy mengizinkan saya untuk mengakses semua koleksinya dia, dan teman-teman juga bisa akses lewat Behance-nya Bang Tommy gitu. Jadi banyak sekali karya-karya yang sangat inspiratif. Ini tadi salah satunya, saya juga ini hebat sekali sih menurut saya. Nah ini juga, ini boleh cerita sedikit Bang Tommy, ini Game of Thrones. Ini juga wow. Iya, ini juga termasuk project bareng-bareng ilustrator lainnya. Waktu itu kita ya berkolaborasi dan barengan ilustrator dari Singapura juga. Terus kita atas prakarsa inisiatornya namanya Glitz. Mereka pengen bikin suatu pameran tentang ya tribute to Game of Thrones. Jadi ya kita masing-masing disuruh bikin ngangkat cerita dari Game of Thrones, terus mau dibikin kayak apapun terserah gitu sih. Yang penting masih sesuai dengan ceritanya dari si Game of Thrones gitu. Dan pamerannya di Singapura. Wow, tetap ya kolaborasi ya. Jadi teman-teman, ini kita belajar banyak sekali dari baru mulai ini kita udah belajar banyak dari Bang Tommy, inspirasi yang kita dapat
bahwa penting sekali untuk bisa berkolaborasi ya. Nah, kita udah lihat gambar-gambar tadi. Nah, boleh tahu Bang Tommy itu pakai program apa atau pakai tools apa untuk menggambar? Terus ya macam-macam sih. Tapi yang pasti kalau bisa mulai dari sekarang kita harus pakai tools yang legal ya. Ya. Jangan pakai yang bajakan, karena dengan kita support orang lain, ya kemungkinan kita akan disupport orang lain juga gitu. Itu namanya kayak ya feedback gitulah ya. Jadi memang jadi apa yang kamu pakai sebaiknya sesuatu yang ya maksudnya Legal. pakai ya legal. Maka pakai program kan ya itu untuk mencari kehidupan sehari-hari kan, untuk nyari duit. Nah, yang bikin program kan juga nyari duit. Nah, salah satu yang mulai saya gerakan dan yang termasuk advokat lah gitu ya, pakai program yang legal. Itu salah satunya yang paling murah itu Affinity Designer. Itu belinya murah sih, kayak sekitar berapa sih, $50, tapi itu bisa dipakai sehari seumur hidup sampai update yang keberapa kali. Terus yang lainnya yang tentu Illustrator ya, Adobe Illustrator. Itu dengan kamu subscribe Adobe Illustrator juga kamu udah bisa pakai font, dapat macam-macam yang legal gitu. Dan ya untuk update apa-apa jadi juga enak sih. Jadi kita bisa pakai, terus bisa ada cloud-nya juga. Nah, itu dua program yang paling utama yang saya pakai. Ya program yang lain biasanya buat layout buku Adobe InDesign, buat ya untuk 3D ya saya masih pakai SketchUp gitu sih. Jadi masih ada basic dari arsitekturnya juga. Dan termasuk kadang digabung Blender juga. Wow. Saya juga setuju itu. Saya sampai sekarang juga berusaha komitmen 100% aplikasi legal. Pelan-pelan lah kalau misalnya belum bisa semua, apalagi arsitek kan masih ini ya, lumayan. Iya. Nah, ini sangat kompleks sekali ya. Jadi kalau kita lihat ini pakai Illustrator, gambar-gambarnya dan teman-teman bisa lihat ini dari hal yang sekompleks itu bisa jadi hal yang seindah ini sih. Jadi ini pakai Adobe Illustrator, garis-garisnya di banyak sekali ya, Bang Tommy ya. Pernah dihitung nggak berapa garisnya tuh, Bang Tommy? Enggak. Lihat aja dari megabyte-nya aja. Ya, ini bagus sekali. Ada karyanya itu untuk Holcim. Nah, ini juga untuk Kemang. Ini boleh cerita sedikit ini, Bang Tommy? Kemang ini. Ini saya waktu itu diajak sama Aksara. Oh, Aksara. Toko Aksara Kemang. Jadi mereka memang, ya mereka sangat inilah ya, care dengan sekitarnya juga. Jadi memang kayak dari Kemang untuk Kemang. Jadi ya waktu itu kita sempat brainstorming, ya apa yang bisa kita bikin sesuatu untuk Kemang dan dikembalikan ke Kemang lagi. Ya, kemudian ya tercetus ide untuk bikin peta ini, di mana di peta ini pun nggak cuma kita memasukkan si Aksara sama Kinosaurus, secara mereka satu grup kan, tapi juga kita kayak mengangkat yang lain juga, kayak yang di atas itu kan udah kayak, walaupun nggak disebut secara eksklusif, tapi itu kayak Lawless Burger, orang udah tahu tuh. Terus yang kayak kiri bawah itu dialog gue, terus yang di sebelah sana kayak gitu sih. Jadi kita coba memasukkan beberapa icon apa namanya, bangunan dan restoran atau tempat-tempat yang sering dikunjungi di Kemang dalam bentuk icon-icon dan ilustrasi dan dipopulerkan. Kemudian ya itu sih dikembangkan, nggak cuma dalam bentuk poster juga, tapi kita juga bikin kayak apa sih yang orang udah lupa tapi pengen kita angkat lagi. Karena kita juga selain poster kan yang dijual yang paling gampang itu adalah kartu pos kan. Jadi terus kita bikin ya udah kartu pos. Kalau kartu pos doang kan sebenarnya nggak cukup menarik. Akhirnya kita coba kerjasama, terus kayak tektokan ke Pos Indonesia, terus kita bikin perangko. Jadi orang beli langsung dipakai perangkonya. Jadi memang langsung bisa berguna, langsung bisa dipakai. Wow. Nah, teman-teman, lagi-lagi kita dapat inspirasi lagi. Inisiatif untuk kepentingan orang banyak gitu loh. Nah, itu akhirnya bisa menjadi contoh juga buat kita. Itu yang sedang kita lakukan di Belajar dari Mereka, bahwa kita berusaha membuat inisiatif untuk berkontribusi bagi teman-teman. Bahkan kalau boleh saya tanya kan ini, misalnya si pedagang ketoprak kan nggak minta dikasih, nggak bayar juga kan untuk dimasukkan ke dalam petanya ya, Bang Tommy ya. Jadi ya ini contoh yang baik buat teman-teman untuk bisa berkarya. Dan menurut Bang Tommy, apa sih yang mendorong Bang Tommy untuk dapat konsisten gitu? Jadi
Saya dulu pernah kenal Bang Tommy itu sekitar tahun 2012, kita ketemu 2011 apa. Dan sampai sekarang Bang Tommy tetap konsisten dari dulu Heimlo yang masih dimulai dari Bang Tommy dan sekarang sudah sedemikian besar. Apa yang mendorong Bang Tommy untuk bisa konsisten selama ini? Apa ya? Kalau mau dibilang ya mungkin setiap hari harus selalu kita kayak recalibrate lah ya dalam hidup ini. Nah, kalibrasi kembali. Kalibrasi ulang. Kenapa sih aku melakukan ini? Kenapa kita harus ke arah sini? Kenapa kita harus ya melakukan semua ini kan? Ya kalau ya selama perjalanan waktu sampai sekarang ya pasti akan ada jenuh lah ya. Nggak mungkin nggak ada. Selama ya kalau kita jenuh ya kita ambil jeda. Terus kita ya refresh lagi terus gimana supaya jangan sampai karena kita ya mungkin kita harus mulai menghilangkan kayak apa sih mental kayak oke, ya udah nanti aja atau apa gitu. Jangan sampai ya karena kita jenuh terus kita nanti aja tapi nantinya itu nggak dilanjutin lagi. Jedanya itu bisa ya jedanya itu harus diatur juga. Jadi pandai-pandai mengatur diri juga. Terus kayak ya itu tadi what for, kenapa saya harus ngejain ini, kenapa saya harus ini. Ya kalau mungkin salah satu pendorongnya adalah karena dari ini saya ingin bisa menolong si A, si B gitu kan, menolong komunitas ini, menolong klien ini, dan itu bisa kayak dirangkumkan ya karena keinginan untuk menolong melalui desain. Ya hampir sama seperti semua desainer kan gitu ya, mau itu arsitek, interior, ilustrator, graphic design, web designer, semuanya harus punya, menurut saya harus punya tujuan sebagai yang tadi awal kita sebut itu problem solver sih. Itu juga bisa jadi pendorong juga sih. Justru pendorongnya untuk berkontribusi bagi orang lain ya. Iya. Wow. Nah, itu sangat baik sekali untuk bisa kita ingat teman-teman. Nah, bagaimana Bang Tommy sendiri menyikapi tantangan-tantangan yang sulit ketika mengerjakan sebuah project? Jadi, sikap apa yang Bang Tommy gunakan selalu ketika menghadapi hal-hal yang sulit? Kalau lebih membuka diri juga lah ya, kayak membuka diri ya. Ya kayak ya bertanya kepada orang juga, ya belajar dari mereka seperti itu. Program ini kan juga kita juga mau sepintar apapun, mau udah berapa lama jam terbangnya, kalau misalnya ada obstacle yang apalagi kan zaman berubah kan, keinginan orang juga berubah. Nah itu juga kita harus belajar sih, kayak belajar melihat, mendengar, sama belajar hal baru lagi sih. Bisa ke orang lain, bisa ke ya tadi yang sama kayak dari daily life. Itu cukup membantu sih, kalau stuck ini ya udah kita coba tadi yang sama lagi, jeda dulu, cari tahu kenapa ini bisa gini, solusinya apa. Jadi memang based on solution sih. Jangan sampai ya. Jadi dan terus jangan, improve dan terbuka ya. Harus lebih terbuka sih. Ya, apalagi untuk di bisa sekarang. Ya. Apalagi bagaimana? Apalagi zaman sekarang kan semakin banyak kompetisinya kan. Jadi ya memang harus lebih terbuka aja sih kepada hal-hal baru. Tidak boleh stuck di satu tempat gitu. Wow. Itu hanya bisa dicapai karena ada kerendahan hati loh dari kita ya, Bang Tommy ya. Kita mau nanya sama orang, kita mau update, kita mau refleksi, ngukur, introspeksi diri gitu, itu hanya karena ada kerendahan hati. Padahal karya-karya Bang Tommy sudah demikian banyak ya. Digunakan nih contohnya Google. Ini Google nih gimana sih? Bang Tommy yang gambar atau bagaimana ini? Iya, jadi Google itu setiap tahunnya selalu ada program untuk, ya walaupun mereka digital, tech startup, tech company, mereka tetap butuh kayak semacam kalender dalam bentuk cetak. Nah, dulu pas awal banget dibawain sama publicist-nya, kalender Google itu cuma berupa text only. Jadi setiap bulan mereka, di tiap bulannya itu akan ada kayak nama apps yang diproduksi oleh Google. Misalnya Google Photos, Google Slide, ya Google Meet, dan macam-macam gitunya. Termasuk Waze gitu kan. Nah, waktu itu cuma berupa tulisan. Kemudian saya memberikan solusi gimana kalau kita bikin berupa ilustrasi dan berupa kayak semi infografis juga. Jadi ilustrasinya nggak cuma sekedar tempelan juga kan. Jadi orang bisa tahu kayak lihat dari sini, oh aku tahu, oh Waze ini kalau ada plat ganjil, terus
di tanggal 18 berarti kan nggak bisa lewat. Jadi saya harus cari jalur alternatif yang lain seperti gitu sih. Dibikin lebih simpel aja sehingga teksnya nggak juga terlalu ini. Kayak ini orang jadi tahu ini ada langkah-langkahnya untuk menjalankan YouTube secara offline gitu. Jadi bisa dari artikel yang mereka kirim ya saya coba terjemahkan menjadi sebuah gambar infografis yang simple aja sih. Wow. Wow, saya nggak pernah nyangka loh. Saya tadi pas lagi nyusun itu, wow, ini dari Bang Tommy. Jadi luar biasa ya teman-teman. Itu kok bisa sih Bang Tommy itu menembus Google gitu loh. Maksudnya sebuah mungkin bisa dibilang perusahaan terbesar di dunia saat ini gitu. Itu bagaimana sih strateginya Bang Tommy kalau boleh tahu? Apa ya? Ya perbanyak portfolio. Wow. Terus ya publikasikan portfolio. Ya kalau sekarang kan mungkin ada yang bisa lewat Instagram, ada yang kalau saya mungkin lewat Behance, Dribbble, ya semacam itu sih. Jadi memang website-website yang khusus buat showcase portfolio kita. Selalu update aja di sana. Karena memang banyak banget sih yang apa sih namanya kayak yang hunting talent itu memang lewat situ sih, lewat Behance. Dan juga mungkin ya perbanyak networking kita ya. Karena kalau mau dibilang ya kita harus perbanyak networking yang bukan orang yang seprofesi dengan kita saja, tapi juga orang-orang yang di luar bidangnya kita. Karena itu cukup membuka pintu menuju pekerjaan-pekerjaan yang lain sih untuk project-project lainnya. Seperti gitu. Pintunya Doraemon ya. Karena karena kalau kita misalnya saya dengan ilustrator lain kan belum tentu project yang bisa ini kan making money doang kan. Saya cuma berupa project ya macam-macam yang lebih kecil lah skupnya. Tapi kalau misalnya kita kenal dengan misalnya startup owner atau dengan penulis buku, dengan saintis, dengan ya macam-macam yang mungkin yang kita nggak tahu ini akan bersinggungan dengan desain, ya who knows, suatu hari mereka akan tiba-tiba minta, bisa bantuin nggak bikin desain ini, ini kita ada project ini, bisa nggak ini? Ya pintunya ke sana, perluas networking aja sih. Wow, karena network yang besar adalah pintu kemana saja ya. Ingat itu teman-teman, pintu Doraemon itu ada di network. Jadi bukan di kantongnya Doraemon. Ini sampai Pak Presiden ini foto, sengaja berfoto di belakang Google Doodle atau gimana ini? Ini waktu Pak Presiden di kantornya Google kan. Terus kemudian saya dihubungin HR-nya. Ya Google kan punya ininya juga lah, human ininya. Mereka Pak Presiden sama ada rombongan mahasiswa dan ya orang-orang yang tinggal di Amerika akan temu kangen lah di Silicon Valley itu kan. Ya udah apa ya yang cocok background-nya, ya udah mereka gimana boleh minta ke HRS yang si Google Doodle yang 2014 ini, kalau saya 2015 sih. Jadi ya itu di background-nya itu CEO-nya Google Sunda Picha. Wow, luar biasa sih. Luar biasa nggak teman-teman? Atau saya sendiri nih yang merasa luar biasa? Jadi kalau di TV saya potong iklan, kita sambung lagi setelah iklan selanjutnya. Ini hebat sekali sih. Tadi saya juga terkagum-kagum. Oke. Studio Heimlo itu, sebenarnya Heimlo itu sebelum kita lanjutkan, apa sih artinya Bang Tommy? Saya lupa nanya. Heimlo itu dari kata Heim. Heim itu rumah. Rumah lo. Yeah. Lo itu dari look, melihat sesuatu yang amaze gitu. Jadi memang kita ngarafinnya si Heimlo ini adalah rumah produksi yang menghasilkan karya-karya yang menakjubkan itu sih. Wow. Jadi teman-teman kalau lagi mau cari nama juga bisa konsultasi sama Bang Tommy karena namanya aja sudah syarat makna. Nah, Studio Heimlo, jika saya baca merupakan studio yang multidisiplin ya. Kalau saya baca di Instagram, di mana gitu. Nah, bisa share nggak ada cabang ilmu apa aja sih yang ada di dalamnya, Bang Tommy? Kalau mungkin bagi beberapa orang mungkin grafis desain itu cuma ya semua yang melibatkan gambar adalah grafis desain. Padahal kan enggak ya. Jadi misalnya kayak ilustrasi ya ada editorial illustration, itu juga semua ilmu yang beda sendiri. Terus kayak data visualization itu juga beda. Terus kayak installation art atau booth, mungkin ya nanti ada gambaran gitu kan. Ya kita pernah bikin beberapa instalasi
Ya, itu memerlukan keilmuan yang lain ya selain cuma gambar grafis kan. Ya. Kayak ya misalnya kayak secara pemodelan trimatranya gimana itu kan juga perlu diketahui. Kadang kita juga ya lebih ke collaborate juga kadang ke misalnya ke arsitek, terus kayak ke ya macam-macam sih kayak ke web apa ke Iya, saya juga ada ya lihat web waktu itu. developer juga kita Ya. juga ya bantuin di UI UX-nya. Terus ini sebuah disiplin ilmu yang berbeda, nggak cuma sekedar graphic design aja sih. Oke. Okay. Jadi memang banyak orang-orang ini juga sangat menarik ya. Saya juga lihat ada buku. Ini buku apa kalau boleh cerita, Bang Tommy? Ini adalah buku putih. Jadi memang buku yang diterbitkan oleh pemerintah Ya. melalui IP. IP itu adalah Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi mereka memang sebuah akademi yang dibentuk berdasarkan undang-undang, ya semacam KPK gitu ya. Oke. Tapi mereka fokus di sains. Ya mungkin nggak banyak yang tahu. Nah, jadi mereka itu salah satu pendirinya adalah Pak almarhum B.J. Habibie. Iya, ya saya Ini saya lihat tahu. juga. Nah, jadi memang setiap tahun mereka selalu mengeluarkan jurnal, buku putih, ya berbagai macam publikasi yang mengenai sains yang bisa dinikmati oleh khalayak umum ataupun sebagai bahan uji untuk pemerintah. Nah, buku putih ini adalah salah satu cara dari para akademisi yang mereka mengumpulkan semua data, yang kemudian data-data tersebut mereka ajukan ke presiden dan kementerian untuk mengambil langkah selanjutnya. Mereka mau ngapain? Pemerintah mau ngapain? Nah, di ya pendidikan tinggi itu ya mereka menawarkan 3-4 skenario yang divisualisasikan dalam skenario burung tadi itu. Jadi kalau kita tahu 4 kuadran, nah itu sebenarnya 4 kuadran itu sih kayak kuadran kalau apa pendidikan tinggi, terus kayak kalau orangnya sedikit gimana, terus kalau sumber daya alam dan sumber manusianya mencukupi dan pendidikannya tinggi itu kayak gimana skenario-nya seperti itu sih. Dan dari situ ya nggak cuma membantu klien, saya juga belajar banyak hal karena ya di sana kita saya jadi tahu kalau oh ya misalnya kayak provinsi Jawa Barat adalah provinsi paling miskin dan paling rendah pendidikannya. Jadi hal-hal seperti itu kan kita bisa belajar kayak terus dari sana kita juga bisa belajar kayak ya kuadran-kuadran kenapa Indonesia masih tertinggal jauh dibanding misalnya Korea Selatan, Cina sama Amerika. Itu ada pembandingnya juga di dalam buku itu. Wow. Bisa di mana? Ini buku yang tersedia untuk umum atau tidak ya, Bang Tommy ya? Ini tidak tersedia untuk umum sih, tapi setahu saya di webnya IP mereka suka meng-upload versi PDF-nya, mungkin bisa dicari sih. Oke. Nah, tadi saya agak kaget juga. Jadi, Bang Tommy, bagaimana caranya Bang Tommy itu kok bisa masuk ke lingkaran istana, kok bisa ke Google gitu. Dan nanti ini masih berlanjut lagi loh, teman-teman. Cuma saya kok bagaimana sih, apa sih menurut Bang Tommy yang bisa memberikan Bang Tommy punya kesempatan bisa masuk ke lingkaran-lingkaran yang kita cuma bisa lihat dari TV gitu atau lihat dari monitor komputer. Persiapan plus kesempatan kan. Jadi kalau yang penting siap ya dan sempat ya. Wow. Itu sukses gitu. Sama dengan sukses kan. Wow. Terus ya yang tadi yang saya sebutin itu kan networking, terus ya be kind to everyone aja sih. Be kind to everyone, guys. Be kind to everyone. Highlight. Oke, Bang Tommy. Sama ya itu persiapan adalah ya perbanyak aja terus portfolio. Ya. Ya, terus upgrade ya supaya kita siap ketika kesempatannya datang. Dan sama yang tadi kan networking yang tadi itu kan jangan cuma berteman dengan teman seprofesi saja gitu. I see. Nah, makanya ada belajar dari mereka ini teman-teman. Multi profesi. Nah, berkarir di Hemlo itu, apakah mimpi yang saat ini sudah terwujud atau sebenarnya kesempatan yang dulu Bang Tommy ambil dan wujudkan sampai saat ini? Susah disebut ya, itu mimpi atau kesempatan.
Mimpi yang berawal dari kesempatan mungkin ya. Mimpi yang berawal dari kesempatan, guys. Oke, itu cerdas banget. Maksudnya saya juga saya nggak berpikir ada opsi untuk menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban seperti itu. Mimpi yang berawal dari kesempatan. Wow. Ya dijalanin terus ya karena memang juga suka ya udah lanjut terus akhirnya jadi sesuatu yang terwujud kan. Wow. Jadi berbuah terus ya. Mm-mm. Yang awalnya kecil, tumbuh, kan saat ini berbuah. Nah, teman-teman kaget nggak? Saya maksudnya, ini kan cukup populer dan ternyata desainnya berasal dari Hemlo juga ya, Bang Tommy? Wow. Saya saat pertama melihat ini, saya juga, oh ini Hemlo yang buat. Hebat banget. Jadi boleh cerita sedikit, Bang Tommy, maksudnya Hemlo itu jadi menyediakan scope service atau scope karya itu sampai sejauh mana sih batasannya? Tidak terbatas ya. Atau tidak terbatas? Iya. Bukan secara palu gada banget ya, tapi apa yang bisa kita kerjakan ya kita tawarkan gitu kan. Kayak memang yang udah expertise-nya kita ya kita kerjakan, jangan sampai semuanya diambil juga. Karena memang kayak ya kebetulan memang ini kan branding, jadi ya memang kita bikin. Terus kan awalnya kan Hemlo memang studio yang berbasis ilustrasi ya. Jadi ya memang semua yang datang ke kita tuh kebanyakan memang meminta ilustrasi awalnya. Tapi kemudian mereka melihat apakah ilustrasi ini bisa ditandemkan dengan branding dari secara keseluruhan, ya udah kita kerjakan juga. Jadi memang akhirnya kita bikin brandingnya juga untuk project. Ya salah satunya kayak Hontang ini. Jadi kita bikinin filosofi kenapa untuk rebrandingnya logonya harus kayak gini gitu-gitu sih. Wow. Dan sukses besar ya saat itu ya. Wow, sebelum COVID. Nanti mungkin setelah COVID dia bakal sukses lagi. Karena orang nggak dapat Hongtang. Bahkan saya lihat juga nih teman-teman kalau boleh sharing, ini semua namanya apa ini namanya tokoh-tokoh ya atau maskot. Maskotnya ini juga dibuat dan ada ceritanya semua ini. Jadi Bang Tommy nggak cuma sebagai ilustrator tapi juga sebagai storyteller ya, Bang Tommy ya. Iya. Jadi memang ya itu kita pengen memasukkan sedikit unsur itunya lah. Jadi nggak cuma kenapa yang tadi itu kan what for itu kenapa dibikin kayak ini. Kalau nggak ada ceritanya kayaknya ya kurang seru aja dan kurang engaging ke kliennya juga kan. Engaging ke klien. Another keywords teman-teman, engage ke klien. Jadi ini ada Wakame juga dari Bang Tommy juga, Hemlo juga. Maksudnya saya mau nunjukin di sini teman-teman bahwa ketika kita punya talenta untuk membuat sebuah ilustrasi, nggak ada batasan sebenarnya. Seperti yang sudah dikerjakan oleh Hemlo. Dan bahkan ini juga Coca-Cola untuk campaign yang mana ini ya Bang Tommy ya? Campaign internal mereka sih. Jadi ya nggak keluar, tapi memang agak dibikin lebih besar sih. Jadi memang dapatnya dari publisisnya waktu itu, tahun 2014. Wow. Dan ini juga ada Sekapur Sirih, mereka bikin album ke Bang Tommy juga nih, yang bikin konsepnya. Iya, waktu itu kita bikin konsepnya, terus ya mereka pengen kayak lebih guyup, ya udah kita bikinin kayak ilustrasinya dalam bentuk rumah. Wow. Dan di dalamnya ada anggota bandnya. Wah, mungkin nanti next time belajar dari mereka perlu dibuat ilustrasi juga. Nah, ini tadi yang Bang Tommy ceritain ya, waktu tentang multidisiplin. Boleh cerita sedikit ini, Bang Tommy, bagaimana ini kolaborasinya ini? Waktu itu kita kolaborasi sama, kalau tahu namanya Kopi Keliling, terus mereka dikontak sama Mall Kuningan City. Terus ya udah, terus waktu itu mereka ingin perayaan ulang tahunnya sekaligus menjelang Natal, jadi mereka pengen bikin sesuatu yang wow di bagian main atriumnya kan. Ya udah kita brainstorming, terus gimana kalau kita bikin sesuatu yang gampang, kemudian secara instalasi juga gampang juga ya, nggak cuma secara desainnya aja. Ya. Gampang tapi tetap harus kelihatan praktis ya. Ini menarik lah ya. Jadi akhirnya kenapa kita ya back to basic aja, kita pakai sesuatu yang
gampang secara pemindahannya juga gampang. Ya kita juga harus mikirin secara operasionalnya juga ya, secara logistiknya. Karena ini masuk mall, jadi ya udah. Kenapa kita nggak pakai scaffolding aja? Terus Scaffolding. ya scaffolding, terus kan secara itu kan juga ringan dan nggak Ya. bulky juga. Dan scaffolding juga setelah acara juga masih bisa dipakai kan. Yeah. Jadi ya, dan ini juga ya ini waktu itu juga sistemnya sewa. Jadi nggak ada yang waste yang banyak juga. Kemudian Wow. untuk apa namanya yang pelapis si scaffoldingnya itu kita pakai triplek biasa. Kemudian ya secara desainnya memang dibikin digital. Ada beberapa part yang memang di print secara digital, tapi untuk yang di scaffoldingnya itu digambar langsung. Waktu itu kita kerjasama dengan ada sebuah kelompok mural juga. Jadi mereka yang menggambar secara precise gambar-gambar yang sudah kita bikin patternnya secara komputer. Jadi kalau dilihat Kolaborasi lagi ya? Ya, kolaborasi. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya ini nggak digital nih gambar-gambar yang di scaffolding ini. Oh, oke. Ini mural ya, dicat Iya, tangan. dicat. Wow. Nah, Gitu. teman-teman, tadi yang saya bikin kaget, bahkan lewat ilustrasi dan instalasi seperti ini, Bang Tommy juga aware tentang efisiensi, tentang zero waste gitu. Jadi itu cukup membuat saya kaget bahwa dalam konteks sebagai ilustrator sekalipun Bang Tommy cukup aware dengan hal-hal yang dalam tanda kutip nggak semua orang peduli tentang waste, tentang efisiensi. Wow. Jadi ini big learn ya, teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang kita kasih ke semua narasumber kita, Mbak Tommy. Kecuali Pak Yori. Satu itu aja yang saya nggak kasih. Jadi, 2020, Bang Tommy, dalam kondisi saat ini, gitu. Kita cuma pengen nanya, bisa dijawab singkat, untuk kita para millennials. Kerja kantoran atau entrepreneur? Saya nggak bisa memilih ya. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Kalau bisa salah satu kenapa enggak gitu. Karena maksudnya secara estetisnya kita kan bisa jadi kita kerja kantoran, ya. Tapi kan sambil ada beberapa orang kan juga kerja kantoran tapi sambil merintis usahanya dia sendiri kan. Atau ada juga yang mungkin kerja kantoran, terus ada entrepreneurs di sambi gitu. Kan, why not? Kalau memang bisa jalan beriringan juga gak apa-apa. Atau misalnya cuma bisa milih salah satu juga gak apa-apa. Tergantung kesiapan kita dan kemampuan kita sih, kalau menurut saya ya. Nggak bisa dipilih salah satu. Ya bisa jadi kita cuma jadi konsultan di kantor A, tapi kita punya entrepreneurship, usaha sendiri di mana gitu kan. Itu bisa terjadi juga. Wow. Nah, ini sendiri, thank you Bang Tommy. Itu pasti akan membantu banyak teman-teman yang mungkin sekarang saat ini sedang memilih atau berusaha mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Nah, boleh share sedikit ini ilustrasi-ilustrasi apa, Bang Tommy? Ini editornya buat gridmind.id kalau bisa dibuka nanti. Itu lebih, ya mereka adalah sebuah apa namanya kayak portal jurnal alternatif gitulah. Yang dimana di dalamnya banyak mereka mengundang beberapa penulis ya hampir sama seperti yang ABC. Ini ada beberapa penulisnya ya orang-orang yang cukup punya nama di bidangnya dan yang punya Gridmind waktu itu mau mencari ya beberapa mereka yang combine juga lah ya dengan ilustrator. Ya, salah satu yang waktu itu yang disuruh ya kita. Nah waktu itu kita baca artikelnya ya kita juga suka terus ya udah kita bikin beberapa editorial illustration untuk ya beberapa artikelnya mereka sekitar 11 atau 12 artikel gitu sih. Wow. Jadi ya sebelum jadi ilustrasi ya dibaca lagi. Dibaca dulu ya. Wow. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum pasti saya yakin teman-teman udah nggak sabar ya, cepetan saya mau diskusi langsung sama Bang Tommy. Tapi ini pertanyaan terakhir kok. Menurut Bang Tommy, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang desainer untuk dapat berkontribusi bagi masyarakat, khususnya belajar pada kondisi pandemi saat ini? Apa ya? Rajin menabung mungkin ya? Rajin menabung. Ya. Menabung apapun ya, menabung kebaikan, menabung material, menabung apa namanya? Kemampuan, ide, menabung skill ya. Skill, karena kalau
kita gak siapin, ya mungkin dari sini orang jadi belajar ya, oh saya memang harus mempersiapkan apa sih baggage darurat saya supaya hal seperti ini nggak terjadi lagi. Ya, itu yang mungkin harus persiapan lah ya kalau bahasa ini. Ya, siapkan sesuatu sambil memikirkan what is the worst scenario. Jadi supaya waktu itu terjadi, ya mungkin seperti sekarang nggak kaget lagi, nggak nyari-nyari kayak oh ini harus kayak gini, harus kayak gitu. Jangan berhenti di plan B ya, karena alfabet itu sampai Z ya, Bang Tommy ya. Don't stop until B. Terus C, D, E, F, G, H, I, J. Aduh. Nah, ini juga ada salah satu ilustrasi Bang Tommy di TED Jakarta. TED Jakarta. Dan ini juga ada karyanya Bang Tommy yang dijadikan map. Ini juga indah banget ya. Kapan ya kita punya buku bagus seperti ini? Ini buku di luar negeri saja atau ada di Indonesia ini Bang Tommy? Bisa dipesan di Amazon sebenarnya. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah selesai di sesi pertama. Silahkan teman-teman. Kita masih punya waktu sebelum Bang Tommy punya meeting. Kita masih punya waktu sedikit ya, Bang Tommy, untuk diskusi lagi. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di-unmute jika ada pertanyaan. Sementara ini saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom komen. Dari Ibu, ini ada Juara. Wah, Juara, terima kasih Bang Tommy ilmunya, kata dari Gun Faisal. Itu ada Ibu Suci, ada Fanny yang lagi di Tokyo, so cool. Ada Bapak Muhammad Yusril, dan ini ada dari Bu Aisyah. Ini Bu Aisyah ini juga dari awal sangat aktif dan sangat mendukung gerakan ini, belajar dari mereka. Sekarang kan ada aplikasi bikin logo tuh, Bang Tommy, di Wix atau anything like Canva gitu. Itu jadi bagaimana respon Bang Tommy melihat program-program mudah, atau maksud saya program-program yang untuk memproduksi logo seperti itu? Ya, yang tadi yang namanya perkembangan teknologi dan ya manusia cenderung mencari alternatif dan solusi lah untuk menyelesaikan sesuatu yang dulunya lama menjadi lebih cepat gitu kan. Ya itu nggak bisa dihindari sih. Tinggal ya gimana caranya kita, ya tadi itu salah satu caranya adalah dengan apa yang kita kerjakan ini, kenapa kita bisa jadi spesial dan orang tetap datang ke kita sih. Itu aja sih. Kayak apa yang membuat kita spesial dan orang jadi datang, ya keep people come. Membuat orang tetap datang ke kita ya. Wow. Karena selalu ada yang nyari itu sesuatu yang lebih craftsmanship lah ya, yang tadi ya salah satunya mungkin ada story-nya di dalam brandingnya yang dibikin gitu sih. Jadi gak cuma gambar aja ya. Tadi kalau gambar aja semua ya di Canva, di Wix apa itu semua pasti bisa kan. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi tadi itu kita udah dapat keyword-nya teman-teman. Jadi kita harus selalu berusaha menyediakan yang terbaik. Jadi kita punya satisfied customer ya. Jadi ada repeat order. Jaga pelanggan nih. Aryo Abraham mau bertanya pada Bang Tommy, gimana ceritanya memutuskan pindah dari RC ke graphic design? Dan gimana transisinya? Kebetulan saya juga mahasiswa arsitek yang tertarik ke grafis gitu. Transisi? Enggak. Sebenarnya saya mulai berpindah dari zaman kuliah juga udah mulai mengerjakan beberapa hal yang berbau grafis ya. Kalau mau cerita gimana transisinya, saya juga bingung sih mau gimana. Ya mungkin itu kesempatan yang datang adalah kesempatan grafis waktu itu. Ya, di luar dari kesempatan arsitek juga ada kan arsitektur. Tapi memang ya mungkin juga namanya kalau mau dibilang nasib juga aneh. Ya mungkin ya nasib dan passion kita untuk bergerak di bidang yang memang kita suka, dan ini ya yang ya kita atas di sana ya itu pasti akan terjadi aja sih, jalan aja terus gitu. Kalau memang mau tertarik mau pindah ya tanya dulu ke diri ya tadi yang kayak tadi, what for, apakah memang ini
memang udah jalanku, ya mungkin Ya. kalau masih muda masih gampang ya, masih oke, mau nyoba-nyoba. Itu gak apa-apa sih kalau masih muda. Kan nanti juga sambil jalan juga akan ketahuan kan, oh memang ternyata minatku di grafis, ternyata saya setelah nyoba grafis nggak berhasil nih, ternyata memang hatiku lebih ke arsitektur, ya Ya. pasti ada yang kayak gitu kan, atau ternyata Ya. tiba-tiba oh ternyata aku lebih senang belajar, ya udah aku akhirnya ngambil S2 gitu. Itu kan Ya. selalu terjadi sih, Ya. banyak kok yang kayak dan sekarang tuh zaman itu prosesnya coba cepat dan inilah ya nggak bisa cuma oke, aku cuma mau di grafis. Banyak kok yang kayak teman-teman saya yang kayak awalnya cuma grafis, terus akhirnya sekarang berpindah ke jadi UI designer, UX designer, Ya. ya, atau jadi project manager dengan menghandle beberapa project yang berbau desain. Itu bisa jadi kan. Jadi Ya. memang kalau bisa sih jangan dibatasi ke satu Jangan hal aja sih. dibatasi ya. Tapi juga terus Iya, review ya. Terus review. review perjalanannya. Ya, kerjanya review, oke, ya udah lanjutin. Kalau memang udah klop, ya udah perbanyak yang tadi, perbanyak portfolio, perbanyak ya banyak publikasi diri secara digital lah ya kalau sekarang ya. Nggak mungkin Ya. enggak. Oke. Nah, ini Dan ada kamu, pertanyaan lagi. Em, Ketika mendesain suatu karya arsitektur kan biasanya ada proses di dalamnya. Apakah ketika mendesain grafis proses yang dilakukan sama atau berbeda gitu? Jadi proses menghasilkan sebuah karya itu eh, bagaimana kalau di dalam karya grafis itu, Bang Tommy? sama sih, ya kayak tadi yang saya sebutkan, biasanya kayak dikasih materinya, terus kita pelajari materinya, Ya. terus habis itu baru kita, oke, gimana cara solving this kind of things, terus atau Ya. gimana cara memvisualkan artikel ini menjadi sebuah gambar. Nah, itu ada prosesnya sih. Oke. Proses paling gampang ya dari artikel, terus kita jadiin sketch habis itu kita digitalkan. Dari digitalkan, kalau memang production ya kita masukin ke bagian production kan. Ya. Seperti, jadi memang banyak hal sih, kayak kayak misalnya saya kan lagi bantuin kayak misalnya bikin sabun. Waktu itu kan kita bikin kayak gini, ini pattern biasa aja kan. Ini Ya. terinspirasi oleh origami waktu itu. Jadi Oke. kenapa? Dan memang niatnya adalah sabun yang lebih ke arah organik. Jadi kan memang waktu itu cuma dikasih dalam bentuk sabun ukuran yang seperti ini. Jadi kemudian ya udah sabun segini, terus kita mau secara waste juga sedikit, ya udah kita coba bikin di dalam kertas A3 Oke. yang gampang, yang bisa menghasilkan ya dua packaging. Ya udah kita bikin, terus gimana caranya supaya Wow. mengurangin sampah potongan, sampah terus Wow. menambah lem gitu karena itu kan Wow. juga kayak ini kan, jadi kita coba pakai origami ya, dan jadilah kayak seperti ini. Memang Wow. beda-beda sih cara ininya, kayak misalnya kayak kalau ada yang tahu kan buku Aboda yang ini kan, yang Ya. ya ini kan juga materi yang dikasih sebenarnya tadinya cuma teks doang, banyak Oh, banget itu teks. Hemlo juga? Ya, ini Hemlo. Jadi waktu itu kita bikin, Wow. terus ya udah kita dari ya mirip seperti yang di Google, ya dikasih cuma artikel-artikel, terus ada beberapa memang yang sketch kasar dari arsiteknya, ya udah kita coba terjemahkan ke dalam hal yang lebih pop secara infografis gitu. Jadi memang ya, biasanya dimulai dari membaca dulu sih, membaca, mendengarkan dari apa yang mereka mau, terus akhirnya dulu kita visualkan gitu sih. Ya, Wow. terus visualnya apakah bisa, jika memang visual ini membutuhkan untuk memecahkan masalahnya si klien, ya udah kita kasih visual yang memang bisa memecahkan masalah. Ya mirip lah seperti arsitektur ya. Wow. Kita harus bikin kamar mandi hadapnya gini karena ya secara ini gini-gini, ya, seperti itu, mirip lah. Jadi memang basic Wow. arsitektur itu juga cukup mempengaruhi Mempengaruhi ya ya design prosesnya ya. thinking ya, design thinkingnya. Wow. Jadi kembali teman-teman, maksudnya hal-hal yang kita lihat, wah bagus banget ya, wah bukunya bagus ya, wah ininya bagus, wah ininya bagus. Lah ternyata ujung-ujungnya dari Hemlo juga ya. Saya benar-benar kaget. Itu buku menurut saya bagus. Terus ternyata Hemlo yang bikin gitu. Wow. Ya memang ada beberapa yang belum kita update di Hensei memang karena terlalu banyak, bingung. Iya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya di sini ada mahasiswa S2 atau S3 yang mau bikin disertasi, bisa nanti bukunya, disertasinya didesain oleh Hemlo, biar lebih menarik. Aduh. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin sebentar lagi kita tutup nih teman-teman, karena Bang Tommy ada meeting. But anyway, ini ada pertanyaan dari Bang Mas Taruna.
Mas Una, Hemlo kan sudah tenar nih, Mas Tom. Pasti ada dong orang yang ngebajak karya atau ngopi atau perbuatan lainnya gitu. Gimana respon Bang Tommy untuk melihat hal tersebut? Dan satu lagi kelihatannya kan kerjanya fun banget, tapi namanya kerjaan pasti ada capeknya. Nah, gimana caranya tim Halo untuk mengatasi itu dan tetap produktif? Jadi ada dua pertanyaan nih. Gimana respon Bang Tommy melihat ada orang yang mengcopy tanpa izin, dan bagaimana caranya Bang Tommy untuk bisa tetap produktif dan ya keluar dari rasa penat gitu. Biar gak penat ya setiap berapa menit istirahat dulu aja sih memang. Ada kan yang apa Podomoro atau apa gitu kan, yang sistem yang setiap 25 menit kamu istirahat dulu supaya gak jenuh. Karena otak ini kan kalau ini ya bisa ini sih. Terus kalau memang ya ada beberapa cara sih, misalnya kalau udah capek lihat komputer terus ya beralihlah dulu istirahatkan mata atau kembali ke manual sketch gitu-gitu, atau ya jangan terlalu banyak tiap hari lihat komputer. Iya. Kalau soal membajak sih, ya mungkin awalnya cenderung kesel ya. Tapi makin lama ya saya selalu megang prinsip kayak there's nothing new under the sun ya. There is nothing new under the sun, guys. Ini banyak yang kita bisa quotes hari ini. Kayak ya udah memang, dan apalagi kalau karya itu udah dipublikasikan secara digital, kita kan udah nggak bisa kontrol kan siapa yang ngambil, siapa yang ini kan. Jadi ya memang ya kalau ada yang niru berarti itu sebenarnya itu bisa jadi suatu kehormatan buat kita juga. Berarti kita cukup dianggap, iya kan? Wow. Ya, kalaupun ditiru pun diambil, orang juga akan tahu ini siapa yang bikin. Itu kan nggak lebih kayak gitu sih, kamu. Karena orang udah tahu, oke, ini ngambilnya dari websitenya Behance-nya kita, nggak mungkin ya udah ada kreditnya, walaupun mungkin setelah di ininya nggak kelihatan ya. Wow. Jadi teman-teman, satu hal yang bisa kita pelajari dari sharingnya Bang Tommy barusan aja ini, yang tentang bagaimana menyikapi dan meresponi orang yang meng-copycat, adalah justru dia appreciate dan dia lihat bahwa, oh bagus dong ada orang yang copy. Jadi sudut pandang yang positif itu pasti sangat mempengaruhi sekali ya ketika kita berkarya ya, Bang Tommy. Karena kalaupun mau marah ya juga habis energi aja kan. Ya. Mau dituntut juga bayar pengacara lebih mahal tuh. Ya. Dan lagian iya kan, lebih banyak ini kan. Ya udah, kalau ada yang copy ya udah berarti kita cukup dilihat lah sebagai untuk ditiru. Nah, jadi ini beberapa karya, saya sebenarnya mau menunjukkan karya-karyanya Bang Tommy lagi. Ini ada tambahan tadi dari koleksi Bang Tommy. Cuma kebetulan ini ada harganya, terus jadi saya berusaha tidak menunjukkan harga, tapi ada teman-teman yang nanya, Bang Tommy ini menentukan harga bagaimana ini? Bagaimana bisa menentukan harga? Ini kan ada tulisannya starts ya. Ya sebenarnya tergantung juga sih, kalau mau dibilang dalam hidupku, aku selalu menerapkan prinsip 70, 20, 10% perbandingannya. 70% itu adalah pekerjaan yang memang profesional. Jadi memang ya udah kita pasang tarif yang memang tarif profesional. 20. Jadi ya 20 adalah pekerjaan yang ya ke teman, ya mungkin itu yang disebut dengan harga teman kan. Yang kayak turun sedikit daripada harga standarnya kita. 10% adalah itu project pro bono-nya kita. Jadi dalam setahun kita harus spend ada 10% untuk project kayak buat kontribusi ke ya bisa ke masyarakat, ke ya macam-macam ya, ke aksi sosial, ke UMKM yang membutuhkan, seperti itu sih. Dan bahkan mungkin dari 10% itu malah membuka peluang atau networking baru ke yang akhirnya jadi ke 70%-nya kita. I see. Wow. Jadi teman-teman, satu lagi, banyak banget yang kita bisa highlight pada sore hari ini, teman-teman. Jadi ada pelajaran baru lagi. Bagaimana Bang Tommy, bagaimana studio Hemlo mengelola keuangannya, which is very inspiring. 70, 20, 10. Kebayang nggak teman-teman? Kalau setiap perusahaan di Indonesia
mengaplikasikan hal yang sama, atau bahkan negara ini melakukan hal yang sama, 70, 20, 10. 10% dari APBN 1.000 triliun, kita dapat berapa triliun untuk dilakukan untuk aksi sosial. Jadi luar biasa sekali sih, Bang Tommy. Wow. Tapi itu perbandingannya bisa beda-beda ya tiap orang. Tapi kalau saya sendiri ya itu sih. 70, 20, 10. Wow, luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Nah, oke. Mungkin ya, oke, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin begitu saja. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banget buat Bang Tommy yang udah sharing. It was very inspiring. Banyak banget hal yang kita pelajari hari ini dari Bang Tommy. Banyak banget kata-kata yang positif dan membangun sore hari ini yang kita dapatkan. Terima kasih Bang Tommy. Semoga sukses selalu. Mungkin Bang Tommy ada kata-kata penutup buat teman-teman belajar dari mereka? Terima kasih juga diundang di belajar dari mereka. Terus buat teman-teman yang lagi ya galau mau kemana ya itu biasalah ya manusiawi. Jalanin aja. Kalau memang udah tahu ini jalan yang kita pengen ya udah ya perkuat skillnya aja gitu. Terus ya jalan hidup orang beda-beda ya dinikmatin. Terus memang kalau yang paling utama ya perluas networking kita. Perluas jangkauan kita, apalagi zaman digital seperti sekarang ya. Oke. Karena network adalah pintu Doraemon, teman-teman. Untuk kemana aja. Yang tanpa batas ya. Yang tanpa batas. Thank you Pak Tommy. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Semoga sesi sore hari ini bermanfaat. Dan terima kasih buat Bang Tommy dan semoga sukses selalu untuk Heimlo. Selamat sore teman-teman. Tuhan memberkati.